Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Penegasan Warta Minggu 10 Mei 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang telah diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Ibu Hana Aster Bernadetta. Warta yang pertama, donor darah GKC. Donor darah Gereja Kristus Cibinong yang sekiranya akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020, ditiadakan. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah, bisa datang langsung ke kantor PMI di Jalan KSR Dadi Rusmayadi, Pemda Cibinong. Sekian penegasan Warta Jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKC. Atas perhatiannya, majelis mengucapkan terima kasih. Jemaat, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita undang bangkit berdiri, mengucapkan salam kepada anggota keluarga. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sujud semua, tunduklah semua, hormatilah Dia dengan tubuh dan jiwamu. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia.
kerajaan surga. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia. Jemaat sekalian yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang terkasih, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yohanes 9 ayat 4 yang berbunyi demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sambut nats pembimbing kita dengan menaikkan pujian Allah Bapa sumber berkat. Allah Bapa sumber berkat memenuhi hatiku, rahmat-Mu tiada henti, ku puji terus nama-Mu. Ajar aku terus memuji dengan gita surgawi, karena kasih-Mu melimpah, hatiku riang senang. Sampai pada saat ini Bapa sudah memimpin, ku berharap Bapa akan menghantarku ke surga. Dulu ku dalam gelap dosa, ku dicari Tuhanku, darah Yesus yang berkuasa menghapuskan dosaku. Jemaat sekalian yang terkasih, hukum Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jemaat sekalian yang terkasih, sebagai manusia pasti kita tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian penyesalan kita, di jalanku kudiring.
yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubur meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat sekalian yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita mengakui segala dosa, kesalahan kita di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami di hadapan-Mu Tuhan, datang dengan segala keberdosaan kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa, kesalahan kami, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin segala dosa-dosa kami bukan hanya menyakiti Tuhan saja, mungkin juga menyakiti hati sesama kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolonglah kami juga ya Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan berikanlah kami kekuatan daripada Engkau saja ya Bapa, supaya kami dapat hidup kudus seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, kami percaya di dalam Engkau kami beroleh kelegaan. Di dalam Engkau kami beroleh pengampunan atas setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan, untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, berita anugerah pada hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah jemaat sekalian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Suka mendengar namanya, nyanyian jiwa
anak Allah, aku cinta Yesus, membalas cintanya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa besar. Bila hatiku berduka, Dia beri penghiburan. Aku cinta Yesus, Yesus anak Allah. Aku cinta Yesus, membalas cintanya. Jemaat sekalian yang terkasih, petunjuk hidup baru terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat sekalian, inilah petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tenanglah jiwaku menghadap Engkau, dengar sabda-Mu, Tuhanku yang mulia. Sujud di kaki-Mu ku sembah Tuhan, nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Serahkan padanya segala beban, Tuhan akan beri damai dan sejahtera. Sujud di kaki-Mu ku sembah Tuhan, nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Jemaat sekalian yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan agar kita mengerti akan kehendak-Nya. Ya Tuhan, saat ini kami datang menghadap Engkau dengan segala kerinduan kami, agar kami dapat mendengar sabda-Mu ya Tuhan, yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Mungkin ada di antara kami saat ini datang beribadah dengan hati yang gundah gulana, dengan hati yang penuh kesusahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Kami mohon ya Tuhan, segala belas kasihan-Mu, agar Engkau boleh menggantikannya dengan sukacita dan penghiburan yang datangnya daripada Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan pada hari ini, supaya kami dapat fokus pada kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami masing-masing ya Tuhan. Dan juga kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapilah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jemaat sekalian yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkannya dan juga memeliharanya dengan setia dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, juga adik-adik yang terkasih. Saat ini kondisi kita masih berperang ya di dalam melawan pandemi corona. Oleh karena itu kita masih tetap beribadah online sampai hari ini dan kita masih tetap stay di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin ya kita semua merindukan agar pandemi corona ini segera berakhir. Karena banyak orang di berbagai negara kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya menjadi turun drastis dikarenakan pandemi corona ini. Saya juga melihat ya, berapa waktu lalu di berita Kompas Dunia di TV, ya dalam berita itu dikatakan di negara adidaya di Amerika Serikat jumlah pengangguran sudah di atas 15 juta orang. Wah, ini angka yang tidak sedikit ya. Ini negara adidaya coba mengalami hal seperti ini. Seluruh dunia merasakannya dampak dari virus corona ini. Tetapi di tengah pandemi corona ini juga ada ternyata segelintir orang yang sukses dengan bisnis online-nya dan juga dengan bisnis-bisnis kreatifnya. Bisnis kreatifnya itu seperti ini, saya lihat di berita televisi seperti ini. Ya, di tengah wabah corona ini ada sekelompok orang yang membuat kue berbentuk virus corona dan juga berbentuk masker. Dan kue-kue tersebut itu laku di pasaran, laku keras ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimanapun juga secara global banyak orang menjadi susah dikarenakan pandemi corona ini. Saya yakin ya, pasti di tengah wabah corona ini kita rindu ya
untuk bisa jalan-jalan gitu ya. Mungkin kita udah mulai bosen gitu di dalam rumah. Mungkin rindu untuk berwisata begitu ya. Kemudian juga ada yang rindu untuk ngopi-ngopi di kafe dan sebagainya. Karena pandemi corona ini maka itu semua tidak bisa dilakukan di luar rumah. Nah, terutama buat anak-anak kecil. Tentunya anak kecil biasanya sangat bosen ya ada di rumah. Nah, tetapi bagi adik-adik sekalian, selama pandemi corona ini belum berakhir, tetap harus stay di rumah. Ya, carilah kegiatan-kegiatan yang berguna di dalam rumah. Ya, jangan kemana-mana supaya kita semua dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbagai kesusahan yang terjadi di dalam masa-masa pandemi corona ini membuat banyak orang menjadi gelisah. Bagaimana firman Tuhan berbicara mengenai hal ini? Tadi kita sudah membaca perikop dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Nah, perikop ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu judulnya itu Rumah Bapak. Cuman itu aja ya, 2 kata, Rumah Bapak. Nah, tetapi dalam terjemahan NIV, New International Version, itu artinya tuh lebih diperjelas. Ya, lebih detail artinya. Artinya begini, Yesus menghibur murid-muridnya. Nah, artinya seperti itu. Nah, dalam arti Yesus memberikan kelegaan dan kekuatan kepada murid-muridnya menjelang kepergian Yesus. Di sini Yesus mau agar murid-muridnya itu kuat ketika masa sulit itu tiba. Nah, Yesus di sini menguatkan murid-muridnya dengan memberikan suatu pengharapan yang luar biasa, yaitu Yesus menyediakan suatu tempat di surga bagi mereka. Nah, dapat dikatakan bahwa mengikut Yesus itu tidak pernah sia-sia. Ya, kalau kita baca bagian ini ya berarti dapat dikatakan mengikuti Yesus tuh tidak pernah sia-sia walaupun jalannya itu tidak selalu mulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu tidak pernah berjanji seperti ini. Kalau engkau mengikut aku, maka hidupmu akan 100% lancar jaya, hidupmu makmur, banyak uang, banyak harta dan disukai oleh semua orang. Yesus tidak pernah berjanji seperti itu. Yang berjanji seperti itu adalah iblis. Iblis berkata, "Kuberikan harta dan seisi dunia kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Hidupmu akan lancar jaya selama-lamanya." Itu bohong, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Iblis tidak pernah memberi secara gratis. Pasti ada tumbalnya. Pasti ada saja yang akan diminta olehnya. Oleh karena itu jangan pernah coba-coba dan jangan pernah main-main dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi pengikut Yesus Kristus, melayani Tuhan Yesus Kristus, pasti ada suka dukanya. Ada kalanya kita bisa bergembira. Bergembira karena Tuhan memberikan banyak berkat. Misalnya berkat kesehatan, ya, atau berkat pekerjaan yang bagus, ya, bergembira, waduh pekerjaan bagus. Berkat harta benda, berkat kebahagiaan, kegembiraan di tengah keluarga dan sebagainya. Ya, ada kalanya kita bisa bergembira. Tetapi ada kalanya juga kita bisa diizinkan mengalami duka dan penderitaan dalam kehidupan ini. Misalnya sakit penyakit, kelemahan tubuh, nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Atau mungkin relasi dalam keluarga yang kurang harmonis. Relasi suami atau istri, atau anak, atau menantu, atau mertua, di mana terjadi pergesekan di dalamnya. Atau mungkin juga kondisi pekerjaan dan kondisi perekonomian yang sedang mengalami kesusahan, terutama pada masa-masa wabah pandemi corona ini. Hampir semua kalangan mengalami dampaknya, mengalami kesusahan. Nah, demikian juga untuk anak-anak maupun remaja dan para pemuda, mereka juga punya masalahnya sendiri, baik di sekolah maupun di kampusnya. Entah itu masalah dengan temannya,
entah itu masalah dengan pacarnya, biasanya untuk pemuda dan usia-usia di atasnya, entah itu masalah dengan gurunya atau dengan dosennya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bagian pertama Tuhan berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan memerintahkan murid-muridnya supaya percayalah kepadanya. Kalimat percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ini merupakan suatu bukti bahwa Yesus adalah Allah. Kalau percaya kepada Allah berarti ya percaya kepada Yesus. Ini menunjukkan keilahian Yesus. Yesus adalah Allah. Nah, pada perikop ini dapat dikatakan bahwa Yesus memang akan pergi, ya. Dia akan pergi. Dia akan pergi untuk kebaikan murid-muridnya, juga untuk kebaikan kita. Untuk apa Yesus pergi? Ya, pada waktu itu memang Yesus akan pergi, dia akan melaksanakan karya penebusan di atas kayu salib untuk menebus orang-orang percaya yang berdosa. Yesus memang akan pergi, tapi pergi untuk kebaikan. Nah, di situ murid-murid menjadi gelisah. Gelisah kalau Yesus pergi nanti bagaimana. Nah, tetapi di sini Yesus senantiasa menguatkan mereka. Bahkan Yesus juga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka untuk menghibur dan menguatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, murid-murid pada waktu itu belum mengerti bahwa perpisahan ini hanyalah bersifat sementara. Karena mereka akan bertemu lagi kok dengan Yesus. Yaitu ketika Yesus bangkit, mereka akan ketemu. Ketika Yesus naik ke surga, mereka juga akan ketemu. Dan suatu hari kelak mereka juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Tetapi pada waktu itu mereka belum mengerti. Yang di pikiran mereka adalah mereka gelisah, mereka takut. Kalau Yesus pergi nanti masa depan saya nih bagaimana? Ya, mereka takut kalau Yesus gak bersama dengan mereka lagi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu di antara murid-murid Yesus itu sangat rentan untuk memikirkan yang namanya posisi, jabatan, kedudukan, dan uang. Kalau uang yang cenderung bermasalah di situ adalah Yudas, yang lainnya nggak terlalu bermasalah, ya. Yang lainnya lebih kepada posisi, kedudukan, jabatan. Ya, uang itu benar-benar si Yudas yang paling bermasalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu dipahami ya bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu, ya, mereka itu berpikir bahwa Yesus itu akan mendirikan suatu kerajaan dunia yang bersifat politis untuk menghancurkan pemerintahan Romawi, karena kondisinya pada waktu itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma. Nah, murid-murid Yesus di situ berharap untuk menjadi pemimpin dalam kerajaan dunia yang mereka pikirkan itu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pada waktu itu murid-murid Yesus itu belum mengerti dan belum mengenal Yesus dengan baik. Motivasi murid-murid mengikuti Yesus pada waktu itu kebanyakan untuk dapat posisi, kedudukan, dan uang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, murid-murid Yesus sebetulnya memiliki kesempatan yang luar biasa ya, kalau kita boleh bilang di masa sekarang. Kesempatan yang luar biasa untuk bersama-sama dengan Yesus face to face selama 3,5 tahun. Itu merupakan suatu kehormatan. Karena mereka melihat langsung pelayanan Tuhan Yesus. Mereka juga diajar langsung dari sumbernya, Yesus Kristus, langsung bertemu oleh Yesus dengan Yesus Kristus. Mereka juga secara langsung melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat. Mungkin kalau kita bisa lihat secara langsung kita bergemetar gitu ya. Mereka lihat secara langsung bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Saya mau definisikan apa itu mujizat supaya kita punya pemahaman yang sama. Mujizat adalah Allah melakukan hal yang tidak mungkin bagi manusia. Karena
Allah kuasanya tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Nah, jadi di sini mujizat itu kategorinya adalah hal-hal yang di luar logika, di mana Allah melakukannya untuk segala hormat dan kemuliaannya. Nah itu ya, itu mujizat. Nah pada waktu itu mereka melihat yang buta jadi melihat, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Mereka lihat langsung mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah kemudian mereka juga melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa atas langit dan bumi. Ia berkuasa atas alam ini. Kemudian juga yang tidak kalah hebatnya, murid-murid secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat, menyaksikan bagaimana Yesus mengusir setan-setan. Wah, luar biasa. Waktu Yesus mengusir setan-setan, setan-setan begitu takut. Bahkan setan-setan bilang, Yesus anak Allah yang maha tinggi, siapa yang berani kepadanya? Gak ada yang berani kepada Tuhan Yesus. Setan itu takut. Murid-murid lihat itu semua. Luar biasa pekerjaan Tuhan. 3,5 tahun mereka melihat sepak terjang pelayanan Yesus yang luar biasa. Namun itu semua tidak menjamin bahwa mereka memiliki iman yang kuat. Itu semua tidak menjamin bahwa mereka memiliki relasi yang beres dengan Allah. Enggak jamin. Pertanyaannya untuk kita di masa kini adalah, apa motivasi kita ketika kita mengikut Yesus? Apa motivasi kita ketika kita melayani Tuhan Yesus? Apakah untuk menunjukkan suatu eksistensi diri agar kita dipuji oleh banyak orang? Ketika kita mengharapkan suatu pujian, bahkan haus terhadap pujian, artinya kita mencuri hormat dan kemuliaan Tuhan. Memuji dan dipuji dalam pelayanan itu boleh, itu baik, karena itu menghargai. Ketika kita memuji pelayanan orang, kita sedang menghargai orang lain yang sedang berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita dipuji, kita juga senang, kita dihargai oleh orang lain. Ya, tetapi menjadi salah ketika kita mengharapkan pujian dan ketika kita haus kepada pujian itu. Di situ menjadi salah, di situ menjadi mencuri kemuliaan Tuhan. Apakah kita juga mungkin mengikuti Yesus, melayani Yesus dengan agenda pribadi tertentu? Mungkin di dalam gereja, ada target yang mau di PDKT. Orangnya rajin ke gereja. Karena targetnya rajin ke gereja, kita juga jadi ikut ke gereja. Tapi kalau targetnya mulai malas ke gereja, dia juga jadi ikut malas. Atau apakah melayani Yesus, mengikut Yesus karena kita takut tidak diberkati? Aduh, takut. Nanti kalau saya nggak pelayanan, nanti Tuhan ngancurin pekerjaan saya, ngancurin keuangan saya. Tuhan itu tidak seperti itu. Jangan pernah memperlakukan Tuhan seperti dewa-dewa atau patung-patung yang disembah orang. Kalau nggak dikasih sesajen, nanti marah, nanti pekerjaan dan keuangannya tidak diberkati. Jangan pernah berpikiran seperti itu karena Tuhan tidak seperti itu. Banyak orang berpikir demikian. Karena apa? Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Maka terciptalah pemikiran-pemikiran seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada waktu itu Yesus menyatakan dengan dirinya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu Tuhan Yesus pun melanjutkan kembali, dia mengatakan, "Kalau kamu mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapa." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Maka kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya main-main atau percaya ikut-ikutan saja. Kita harus percaya dengan iman. Percaya secara pribadi dengan iman kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang telah mati menebus dosa-dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati sebagai kemenangan atas maut. Itu yang harus kita imani, Bapak Ibu Saudara. Bukan iman yang ikut-ikutan atau percaya asal percaya. Nah kemudian
Filipus di sini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kalau kita membaca perikop ini, aduh bisa geleng-geleng kepala. Ya ampun, Tuhan Yesus sudah panjang lebar menjelaskan kepada murid-muridnya, tapi nggak ngerti-ngerti juga. Tuhan udah bilang, kalau kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Bapa. Masih nanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Tuhan bilang begini ya, kalau dalam bahasa sekarang gitu ya. Bilang begini, Filipus, udah 3,5 tahun kita bersama. Tiap hari kita bertemu, tiap hari kita pelayanan selalu bersama. Tapi kok kamu gak kenal aku? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita pada masa kini? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Beberapa tahunkah? Belasan tahunkah? Atau puluhan tahunkah kita sudah menjadi orang Kristen? Kalau kita sudah menjadi orang Kristen sejak lama, seharusnya iman kita itu bertumbuh. Tetapi seringkali kekristenan kita itu cuman Kristen KTP saja. Hanya sebatas identitas di dalam KTP-nya, agama Kristen. Hanya itu saja, tanpa menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus. Oh tahu Tuhan Yesus tuh anak Maria, Tuhan Yesus anak tukang kayu, Tuhan Yesus kan mati tebus dosa-dosa begitu. Hanya sekedar tahu tanpa memiliki relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau cuman sekedar tahu, mohon maaf, iblis juga tahu siapa Yesus. Malah iblis bilang, Yesus anak domba Allah yang maha tinggi. Tapi iblis itu gak punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, gak ada. Dan sampai kapanpun iblis tidak akan pernah bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana relasi pribadi kita dengan Tuhan? Mohon maaf ya, permisi tanya. Apakah Alkitab kita ini dibaca tiap hari? Silakan jawab di dalam hati masing-masing. Di musim pandemi corona ini, sebenarnya ini adalah kesempatan yang begitu baik ya untuk kita bisa baca Alkitab lebih banyak. Ini juga adalah masa yang sangat baik juga untuk kita bersaat teduh lebih lama dari waktu sebelumnya. Biasanya saat teduh itu bolong-bolong karena buru-buru kan. Pagi-pagi mau berangkat kerja kan buru-buru ya. Takut ketinggalan bis atau takut macet, nanti kan dia buru-buru jadi nggak sempat gitu ya. Buru-buru mau ke tempat kerja, buru-buru mau ke kampus, buru-buru mau ke sekolah, jadi sering nggak sempat. Lalu pas pulang kerja atau pulang sekolah atau pulang dari kampus udah capek, mandi, pulang mandi, main HP, udah terus bablas tidur. Nggak sempat deh untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan biarkan waktu ini berlalu dengan sia-sia. Firman Tuhan kan bilang, pergunakanlah waktu-waktu ini dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jangan sampai waktu demi waktu yang berlalu ini sia-sia begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di masa pandemi corona ini Tuhan mau supaya kita menyediakan waktu lebih banyak untuk kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin di masa pandemi corona ini Tuhan mau agar keluarga-keluarga Kristen membangkitkan altar keluarga di dalam keluarganya masing-masing, supaya keluarga masing-masing dapat kokoh imannya di dalam Tuhan. Gereja yang sehat itu dimulai dari keluarga yang kokoh imannya. Mungkin ada juga keluarga yang tidak harmonis. Ya. Boro-boro membangun altar atau persekutuan keluarga. Karena tidak harmonis jadinya kan pasti akan merasa garing,
merasa tidak nyaman, dan sebagainya. Kalau keluarga yang harmonis mungkin berbeda, ya. Mungkin enak ketika membangun altar keluarga. Anggota keluarga udah nggak sabar, pengen kumpul gitu ya untuk bersekutu, beribadah. Itu baik, dan itu harus ditingkatkan terus menerus supaya satu keluarga itu kokoh imannya di dalam Tuhan. Nah, tetapi bagi keluarga yang tidak harmonis tentu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk memperbaiki relasi dengan keluarga. Mungkin di dalam keluarga ada terjadi kepahitan, kebencian, dendam, ya. Itu semua udah bersarang begitu kuat di dalam keluarga. Itu berbahaya sekali. Dibutuhkan suatu komitmen bersama untuk saling mengampuni dan menyelesaikan persoalan yang ada. Barulah altar keluarganya itu baru bisa dimulai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, relasi pribadi kita dengan Tuhan itu sangat penting agar kita itu semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu, dan agar kita dapat mencerminkan hidup seperti Tuhan yang kita sembah itu. Relasi pribadi kita dengan Tuhan itu dapat dikatakan tuh sifatnya ke atas, ya. Artinya itu relasi vertikal, ya. Lalu relasi kita dengan sesama kita semua itu sejajar, ya. Sifatnya bisa dikatakan horizontal. Nah, kalau relasi kita dengan Tuhan beres, maka relasi kita dengan sesama juga harusnya beres, ya. Cara kita memperlakukan cara kita memperlakukan sesama kita itu adalah cerminan beres atau tidaknya hubungan kita secara pribadi itu dengan Tuhan. Kalau kita memperlakukan sesama kita juga nggak baik, begitu bisa dipastikan relasi pribadinya dengan Tuhan juga pasti ada gangguan di situ, ya. Nah, misalnya di dalam relasi dengan sesama terjadi menghina, berbuat jahat, menyimpan iri hati, dendam, kebencian, sikut menyikut demi keuntungan pribadi, bahkan merendahkan orang lain. Nah, kalau relasi dengan sesama begitu, mungkin nggak relasi yang paling utamanya dengan Tuhan itu benar? Nggak mungkin. Kalau relasi dengan Tuhan benar, pasti dengan sesama juga benar. Kalau relasi dengan Tuhan udah nggak benar, dengan sesama ya nggak benar relasinya. Itu nggak bisa itu akan kelihatan gitu ya. Itu nggak bisa dibohongi. Kalau relasi dengan Tuhan nggak beres, ya nggak mungkin lah dengan sesama juga bisa beres dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Orang bisa aja menampilkan dirinya baik, ya, terlihat begitu rohani, terlihat begitu oke, walaupun bisa aja di dalamnya itu penuh dengan kejahatan. Nah, Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Firman Tuhan mengatakan juga, seperti yang tadi udah kita baca, ya. Akan banyak orang berkata, Tuhan, saya ini kan bernubuat demi namamu Tuhan. Saya ngusir setan tuh demi namamu. Saya aktif pelayanan, kemampuan saya juga oke banget Tuhan. Diakui oleh banyak orang. Tuh orang-orang pada saksinya tuh ada, Tuhan banyak. Saya pantas dong Tuhan ada dalam kerajaan surga. Apa jawab Tuhan? Ngeri banget. Aku tidak kenal engkau, nyalah kamu pembuat kejahatan. Kamu menipu banyak orang, tapi kamu tidak dapat menipu Allah. Lalu Allah beberkan semua kejahatannya. Waktu si A kelaparan, kamu biarkan dia sampai mati. Waktu kamu di kantor, kamu berhasil melakukan manipulasi. Kamu curi semua milik sesamamu. Kamu curi hartanya, pasangannya, segala miliknya kamu curi. Waktu di kantor, kamu jatuhkan sesamamu. Kamu jatuhkan rekan kerjamu.
manusia nggak ada yang tahu. Engkau berhasil menipu semua manusia di dunia ini, tapi engkau tidak berhasil menipu Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penghakiman Allah itu sangat mengerikan. Di dunia ini kan segala sesuatu betul-betul seringkali ya diukur dengan materi. Seringkali seperti itu di dunia ini, ya. Nah, di dunia ini mungkin masih banyak terjadi sogok menyogok. Asal ada duit, kebenaran itu bisa diputar balikan. Sehingga banyak orang menjerit karena ketidakadilan. Nah, dosen saya memberi ilustrasi seperti ini. Ilustrasinya sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pengacara hebat sekali, ya. Dia tiba di pengadilan Allah. Wow, pengacara ini pede banget waktu datang ke pengadilan Allah. Karena apa? Dia udah pengalaman. Dia udah jago bicaranya gitu semasa hidup di dunia. Dengan angkuh dia berkata, gak ada yang bisa mengalahkan saya dong. Akhirnya tiba waktunya ia untuk dihakimi. Lalu Tuhan bilang, wah ini catatan dosanya banyak amat. Lalu di akhir hidup gak ada pertobatan lagi. Yang pertama selingkuh, kedua memfitnah, ketiga menyuap, 4, 5, 6 dibaca gak ada habis-habisnya sampai akhir hidup dia. Lalu si pengacara bilang, wah jangan asal nuduh dong. Saya gak pernah selingkuh, saya gak pernah fitnah. Buktinya gak ada kan polisi yang nangkep saya. Buktinya saya kan aman-aman aja kan. Gak ada kan saya di sidang sama hakim apa segala macam, gak ada kan. Saya bagus-bagus aja. Tuhan bilang, oke, kamu memang pintar, kamu yang pandai berbicara. Saya akan putar rekaman daftar kejahatan kamu semasa kamu hidup. Akhirnya Tuhan putar rekaman kejahatannya di depan matanya, dimulai dari sejak hidup sampai dia meninggal. Ketika pengacara itu melihat daftar kejahatannya dibuka semua oleh Tuhan, seketika itu juga mulutnya terkunci dan dia tidak mampu lagi untuk membela diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dunia ini ada banyak orang yang pintar berdalih atas segala kesalahan-kesalahannya. Bahasanya sekarang bisa dibilang pintar ngeles begitu ya. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang mampu berdalih. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan karena Allah Maha Tahu dan Allah tidak bisa disogok oleh siapapun juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selagi kita ada kesempatan, mari kita membangun relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacalah Alkitab kita ini setiap hari Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Setiap hari ini dibaca. Apalagi ini masa pandemi corona, jangan biarkan hari demi hari itu sia-sia berlalu. Ini baca. Atau mungkin kita mengalami kesulitan ketika memahami Alkitab, kita bisa dibantu dengan renungan harian. Hari ini ada banyak renungan harian begitu mudah diakses di internet. Sekali klik renungan harian langsung muncul ya di tanggal hari ini. Kita bisa dibantu renungan harian untuk kita memahami firman Tuhan. Kalau kita kurang mengerti mungkin konteksnya apa atau bahasanya kok seperti ini, renungan harian itu lebih sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Yesus mengakhiri perkataannya pada ayat ke-13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita pasti senang mendengar bagian ini. Yang kita minta semuanya dikasih oleh Tuhan. Pasti senang ya kalau semua yang kita minta dikasih. Ya. Tetapi pada bagian ini bukan itu maksudnya. Bagian ini bukan berarti Allah mengabulkan permintaan apapun dari anak-anaknya.
Bukan berarti seperti itu. Maksudnya adalah permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah itulah yang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, orang yang punya relasi pribadi yang beres dengan Allah, sudah pasti keinginan hatinya tuh mencari kehendak Allah terus-menerus. Dan ketika dia menemukan kehendak Allah di dalam hidupnya, sudah pasti dia ingin mentaati yang menjadi kehendak Allah itu di dalam kehidupannya. Nah, sehingga orang-orang yang seperti ini tentunya permintaannya itu gak akan jauh-jauh dari kehendak Allah. Nah, berbeda dengan orang yang tidak punya relasi yang beres dengan Tuhan. Itu beda sekali. Permintaannya itu terlalu kedagingan. Hanya untuk memuaskan kedagingannya saja. Meminta kepada Tuhan dengan memaksa-maksa Tuhan. Tuhan, lakukanlah mujizatmu sekarang, lakukanlah mujizatmu sekarang. Tuhan, aku mau ini. Ya, Tuhan kasih aku tanda begini. Memaksa-maksa Tuhan. Kita nggak berhak ya memaksa-maksa Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Jangan memperlakukan Tuhan seperti memperlakukan pembantu yang diperintah-perintah. Tuhan ini bukan pembantu. Tuhan itu raja di atas segala raja. Hormati dia sebagai raja di atas segala raja di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejauh mana relasi pribadi kita dengan Tuhan? Mari kita evaluasi diri kita. Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan? Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Apakah kita bertumbuh? Apakah kita berbuah dalam kehidupan kita? Apakah kita mencerminkan kehidupan seperti Tuhan Yesus? Karena seharusnya ketika kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan yang kita sembah, seharusnya kita juga mencerminkan karakter hidup seperti Allah yang kita sembah itu. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar mencari kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita juga belajar untuk memiliki kerelaan hati untuk taat kepada kehendak yang Allah nyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga Tuhan yang kita sembah itu dapat tercermin dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja, baik di dalam kantor, baik di dalam kampus, di sekolah, di lingkungan bertetangga, di lingkungan masyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Amin. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Saya mengajak kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk merenungkan kembali firman yang telah disampaikan tadi. Jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, dan sesuai pengakuan iman kita pada saat baptisan dan peneguhan sidi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang berdoa menyerahkan untuk majelis jemaat, rohaniwan, para penatua, para BP bagian, para koordinator pelayanan, para panitia pembangunan, beserta para aktivis. Kiranya Tuhan Kau boleh memberikan kesatuan hati kepada mereka, agar mereka dapat bersinergi dengan baik di dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk pergumulan-pergumulan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih kepada jemaat-jemaat kami yang mengalami kekurangan, terutama dalam masa pandemi corona ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pelihara mereka, Kau cukupkan mereka ya Bapa. Kau juga kiranya berkati pekerjaan jemaat-jemaat di tempat ini. Mungkin di dalam masa pandemi corona ini, penghasilan juga banyak yang menurun. Mungkin juga banyak yang kehilangan pekerjaannya ya Tuhan. Mohon anugerah-Mu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, untuk memelihara mereka di dalam pekerjaan mereka. Juga bagi mereka yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan juga boleh berbelas kasih membukakan jalan ya Tuhan kepada mereka, agar melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, juga dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-jemaat kami yang sakit, yang lemah tubuh, tolong ya Tuhan, Engkau yang boleh pulihkan mereka, Engkau yang boleh kuatkan iman mereka ya Tuhan, supaya tiada hentinya mereka boleh bersandar kepada Tuhan, dan iman boleh semakin dikuatkan ketika mereka bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk orang-orang yang sakit terkena corona ya Bapak. Kiranya ya Tuhan Engkau boleh menguatkan mereka, juga boleh menyembuhkan mereka ya Bapak. Bagi keluarga mereka yang mungkin ditinggal meninggal, kiranya Engkau juga boleh kuatkan mereka ya Tuhan akibat ditinggal meninggal karena virus corona ini. Kiranya juga Engkau ya Tuhan berkati untuk para dokter, para perawat, dan tim medis lainnya, di mana mereka berdiri pada garda terdepan untuk melawan virus corona. Tuhan tolong beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat. Tuhan juga berkati kehidupan pribadi mereka, berkati keluarga mereka ya Bapak. Jauhkanlah mereka semua dari pandemi virus corona ya Bapak, supaya mereka terus dapat melayani masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan agar para tenaga medis di Indonesia ini dapat memperoleh alat perlindungan diri yang layak dan memadai ya Tuhan. Ya Tuhan, di masa pandemi corona ini juga kami menyerahkan ya Tuhan kondisi negara kami. Sudah banyak terjadi kejahatan di sana sini dikarenakan kemiskinan dan kekurangan ya Bapak pada masa pandemi corona ini. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berbelas kasih ya Tuhan, supaya pemerintah kami juga diberikan hikmat di dalam mengatasi pandemi corona ini, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, mereka boleh diberikan kesatuan hati ya Tuhan, agar semuanya dapat teratasi dengan baik. Tuhan juga berkati aparat-aparat keamanan, agar mereka juga tetap kuat, agar mereka juga dapat siap siaga ya Tuhan, untuk dapat mengatasi kejahatan yang ada ya Bapak. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong ya Bapak, setiap rakyat dan bangsa yang kekurangan ya Bapak akibat pandemi corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya segenap rakyat Indonesia boleh saling bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya, saling menolong, saling memberi satu dengan yang lainnya ya Tuhan, agar dapat tercukupkan ya Tuhan bangsa ini ya Bapak, agar kejahatan juga boleh menurun ya Tuhan, agar wabah corona ini juga boleh segera berakhir ya Tuhan. Mohon anugerah-Mu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga ya Bapak untuk gereja-gereja di berbagai belahan dunia. Berkati dalam ibadah-ibadah online yang dilakukan, agar melewati semuanya itu, jemaat-jemaat dapat diteguhkan, dapat dikuatkan imannya, juga terus bertumbuh imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta para jajaran-jajarannya, supaya Engkau juga yang menolong mereka, Engkau juga yang memberi mereka kesehatan, memberi mereka kekuatan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan, terutama dalam masa-masa pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Untuk persembahan ibadah secara online ini, jemaat dapat memasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan dibawa pada saat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor dan ketentuan yang tertera di layar Anda. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan, mari jemaat kita bersama-sama menyanyi dari Nafiri Rohani nomor 202, baitnya yang pertama, Kini Ku Bersyukur. Kini ku bersyukur memuji nama Tuhan, pemimpin hidupku mendengar seruanku. Tuhan Yesus Kristus memberi anugerah yang tak terkatakan, betapa indahnya. Karyanya sempurna, Ia memberi berkat kepada umat-Nya, hati damai sejahtera. Roh Kudus memberi kekuatan iman dalam bahaya maut, takutku hilanglah. Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami berupa sebagian dari penghasilan kami dalam kami bekerja. Kiranya Tuhan kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, tinggallah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami menjadi saksi-saksinya yang setia.
besertaku dalam perjalananku. Bersama Dikau ya Tuhan, menuju ke negeri terang. Jiwaku tetap teguh, berjalan bersamanya. Ia selalu memimpin tiap langkah hidupku. Tuhan selalu besertaku, memimpin tiap saat, memberikanku pertolongan dengan kasih abadi. Jiwaku tetap teguh, berjalan bersamanya. Ia selalu memimpin tiap langkah hidupku. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati kita semua.